Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel Kamerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianos semua, di sini ada informasi terbaru dari Newsway yang mana ini mengenai mengapa 2023 akan menjadi tahun yang besar bagi jaringan Pi ya. Wow, jadi apa? Mengenai kelanjutannya ini ya akan kita bahas di video kali ini ya. Jadi disimak videonya sampai selesai, jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham. Dan kita lanjutkan untuk keterangannya di sini. Karena proses penambangan menjadi lebih sederhana dan memakan waktu lebih sedikit, selama bertahun-tahun inovasi blockchain telah mencapai ketinggian baru ya. Pi cryptocurrency adalah inisiatif kripto yang mencoba memberi pengguna bentuk pembayaran baru yang memiliki semua keuntungan Bitcoin sambil menghindari kekurangannya. Pi sekarang tidak memiliki nilai secara resmi, tetapi IOU di bursa memiliki potensi besar untuk mengungguli bahkan Binance Coin BNB ya, dan hanya dapat ditambang menggunakan smartphone dan satu tombol yang menimbulkan banyak pertanyaan bagi banyak orang. Ya. Kita lanjutkan di sini, bagaimana hal-hal akan berubah pada tahun 2023. Jaringan Pi dibuat oleh Kokalis dan Cheng Diovan dari Stanford University. Mereka mulai mengerjakannya pada tahun 2018 dengan tujuan menghasilkan uang digital untuk semua orang. Dan pada 14 Maret 2019 mereka merilis buku putih dan aplikasi jaringan Pi. Karena pasar kripto sering dikaitkan dengan konsumsi energi yang berlebihan, karena teknologi intensif energi yang merupakan bukti aktivitas yang merusak lingkungan. Proyek tersebut menjanjikan ramah lingkungan, yang menarik investor yang peduli terhadap lingkungan. Dan kita lanjutkan. Untuk menambang Pi, perangkat lunak jaringan Pi digunakan. Teknik penambangan mengharuskan pengguna untuk menekan tombol di ponsel mereka setiap 24 jam. Untuk bergabung dengan aplikasi, pengguna harus mendapatkan kode undangan dari anggota atau memilih untuk melewati. Jaringan Pi memiliki sistem rujukan yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan koin ekstra berdasarkan berapa banyak orang yang mendaftar menggunakan kode undangan mereka. Koin asli tidak akan digunakan hingga fase 4 proyek ketika mainnet jaringan Pi diaktifkan. Sesuai dengan kertas putih, pengembang belum memberikan indikasi tanggal rilis seberapa luas spekulasi terlihat pada 14 Maret 2023. Bagaimana jaringan Pi berfungsi? Jaringan Pi berbeda dari cryptocurrency lain dan memberi penghargaan kepada pengguna atas partisipasi mereka dalam jaringan melalui metode khusus yang dikenal sebagai mekanisme konsensus bintang. Perjanjian Federasi Bizantium, sebuah teknologi revolusioner yang memungkinkan kumpulan komputer untuk mencapai kesepakatan tanpa memerlukan otoritas pusat, adalah dasar dari ekosistem Pi. Dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya seperti Proof of Work dan Proof of Stakes ya SCP, dimaksudkan agar lebih aman, terukur dan efisien.
Peran di jaringan Pi. Yang pertama, penambang yang menambang Pi dengan menekan tombol Pi dikenal sebagai pioner. Saat ini ada 35 juta pioner. Yang kedua, kontributor peserta jaringan yang memberikan daftar pengguna yang layak dipercaya dengan imbalan insentif gitu ya. Yang ketiga, duta, mereka yang mendapatkan bonus untuk merujuk pengguna baru ke jaringan menggunakan kode rujukan mereka. Mengapa 2023 akan menjadi tahun yang besar bagi jaringan Pi? Tim jaringan Pi ingin membuat jaringan yang beroperasi penuh yang siap untuk adopsi skala luas pada tahun 2023. Itulah sebabnya alasan pertama adalah jaringan Pi saat ini sedang membangun infrastrukturnya. Ini akan menjadi tonggak penting untuk proyek dan membuka banyak aplikasi baru untuk jaringan Pi. Alasan kedua adalah komunitas jaringan Pi sekarang sedang dibentuk. Jaringan Pi memiliki basis pengguna yang cukup besar dan aktif, yang akan menjadi pencapaian besar bagi proyek dan membantu pembuat jaringan berkelanjutan dalam jangka panjang. Alasan ketiga adalah Pi Network saat ini sedang memperkuat kerja samanya. Ini akan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang jaringan. Alasan keempat adalah ekosistem jaringan Pi saat ini sedang dikembangkan. Ini akan menjadi tonggak penting untuk proyek dan memastikan jaringan itu berharga dan bermanfaat bagi banyak pengguna. Mereka berharap memiliki sejumlah berbagai layanan aplikasi yang dibangun di atas jaringan. Potensi adopsi yang meluas adalah faktor lain yang akan membuat tahun 2023 menjadi tahun yang signifikan bagi jaringan Pi. Kebutuhan akan pembayaran yang terdesentralisasi dan aman hanya akan meningkat seiring dunia menjadi semakin digital ya. Jadi itulah ya, sekian informasi dari Newsway untuk Anda semua sahabat Pioners. Coba saya ingin minta pendapat Anda nih sahabat Pioners ya. Ini kan keseringan saya mulu nih memperkirakan terkait open mainnet ya. Jadi untuk pandangan Anda deh ya, perhitungan Anda deh terkait open mainnet ini ya. Coba Anda kira-kira mengenai open mainnet ini, apakah memang bisa terjadi di Maret ini ya, sekaligus dengan alasan-alasannya ataupun dasar-dasarnya apa gitu ya. Kalau saya sih ya sebenarnya masih minim yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Karena apa? Sistem KYC ini memang masih secara bertahap ya disempurnakan, tetapi memang sudah lumayan banyak juga laporan bahwa banyak pioners yang mendapat undangan KYC dan hanya beberapa menit langsung lulus KYC gitu ya. Dan tentu kalian tahu hackathon masih berjalan ya, yang mana menarik perusahaan-perusahaan ataupun proyek-proyek di luaran sana untuk bergabung di dalam jaringan Pi ya. Nah ya, dari situ secara penilaian itu terkait open mainnet ini, menurut kalian apakah memang sangatlah pantas bisa terjadi di hari ulang tahunnya Pi Network di Maret ya? Kalau saya sih berharapnya demikian ya. Jangankan di Maret, hari ini pun saya kepengen banget open mainnet. Siapa yang nggak mau ya? Semuanya mau open mainnet ya. Jadi saya nggak ada kata selain menghimbau kepada Anda semua untuk sabar ya, untuk sabar ya. Jangan lelah untuk bersabar. Kesabaran itu adalah emas ya. Kesabaran itu akan membuahkan hal-hal yang baik untuk Anda ya.
Jadi nggak ada salahnya kita beri kesempatan pada pihak core team, kita ikuti alurnya, prosesnya. Ya, insya Allah dengan cepat open mainnet akan terjadi ya. Ingat, ada yang mengatakan di komentar katanya open mainnet itu nggak ada ya. Jangan salah Anda ya. Pihak core team habis-habisan membangun hackathon, menarik perusahaan-perusahaan proyek besar ya, bahkan sampai diundang ke acara besar Developers Weeks ya. Itu adalah perusahaan besar yang mana sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalau tujuannya untuk main-main di proyek Pi ini ya, ngapain seserius itu pihak core team ya. Jadi Anda jangan anggap-anggap yang nggak benar-benar mengenai proyek ini ya, proyek Pi Network ini. Proyek ini akan open mainnet, cuma belum tahu waktu yang tepat untuk meluncurkan open mainnetnya, kurang lebih begitu ya. Itu baru tepat ya. Jadi semangat aja untuk sahabat pionosku yang selalu berpikiran positif ya. Saya harap ya dengan apa yang saya sampaikan, saya informasikan, makin membuat kalian itu tambah semangat ya, tambah termotivasi gitu maksudnya, untuk bergerak maju, dan kita sama-sama kompak ya, sama-sama kompak membangun kebaikan ya, saling mendukung bukan saling menghujat ya. Itu saja sahabat pionosku semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.